Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yusuf dengan NIM 24124014 dari kelas MPI semester 3B. Video ini merupakan rekaman perjalanan mata kuliah manajemen kesiswaan mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Tujuan video ini adalah untuk mengulas materi-materi yang telah dipelajari mulai dari pengertian, prinsip, hingga penerapan manajemen kesiswaan di lingkungan pendidikan. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan urgensi manajemen kesiswaan. Pengertian manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan, hingga siswa lulus, dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuannya yaitu untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan peserta didik agar dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Ruang lingkup manajemen kesiswaan mencangkup penerimaan siswa baru, pengelompokan, pembinaan, pengembangan, bimbingan, serta pencatatan data siswa. Urgensi manajemen kesiswaan penting karena membantu sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, tertib, dan terarah. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang peran, fungsi, prinsip, dan pendekatan dalam manajemen kesiswaan. Peran manajemen kesiswaan yaitu sebagai sarana untuk mengatur dan mengelola seluruh kegiatan peserta didik agar berjalan sistematis. Fungsi manajemen kesiswaan yaitu yang pertama perencanaan atau planning, menentukan kebutuhan dan strategi pengelolaan siswa. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur dan pembagian tugas. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, yaitu menggerakkan seluruh pihak agar melaksanakan program dengan baik. Yang keempat, pengawasan atau controlling, menilai dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan siswa. Prinsip manajemen kesiswaan yaitu efisiensi, efektivitas, objektivitas, serta pemerataan layanan kepada seluruh peserta didik. Pendekatan dalam manajemen kesiswaan yaitu meliputi pendekatan administratif, psikologis, dan edukatif yang berfokus pada kebutuhan siswa. Kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu tentang konsep perencanaan peserta didik, sensus sekolah, dan penentuan jumlah peserta didik. Yang pertama, konsep perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik merupakan proses sistematis dalam mengatur, mempersiapkan, dan memproyeksikan kebutuhan peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Tujuannya agar jumlah, kualitas, dan layanan yang diberikan kepada peserta didik dapat disesuaikan dengan kapasitas serta sumber daya sekolah. Dalam perencanaan peserta didik perlu diperhatikan beberapa aspek, antara lain ketersediaan ruang kelas, kursi, dan fasilitas belajar, ketersediaan anggaran seperti dana BOS, dana alokasi khusus, hibah, atau dukungan komite sekolah, kapasitas layanan sekolah berdasarkan rasio guru dan siswa. Yang kedua, sensus sekolah. Sensus sekolah merupakan pengumpulan data menyeluruh terhadap seluruh warga sekolah. Yang kedua, sensus sekolah. Sensus sekolah merupakan pengumpulan data menyeluruh terhadap seluruh warga sekolah, meliputi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuan sensus ini adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan karakteristik seluruh komponen sekolah secara lengkap dan akurat. Sensus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pendidikan, termasuk pengembangan layanan dan peningkatan kualitas sekolah. Pada sekolah swasta, hasil sensus dapat digunakan untuk menyusun strategi promosi dan positioning sekolah di tengah persaingan, menentukan prediksi jumlah peserta didik baru, menentukan fokus layanan, misalnya program unggulan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang ketiga adalah rasio sekolah dan pertimbangan jumlah peserta didik. Rasio sekolah adalah perbandingan antara jumlah guru dan jumlah peserta didik.
Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal. Selain itu, perencanaan jumlah peserta didik juga mempertimbangkan daya tampung sekolah, yaitu batas maksimal penerimaan siswa sesuai dengan kapasitas ruang kelas dan fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran operasional dan sarana pendukung pembelajaran. Yang keempat, penentuan jumlah peserta didik. Penentuan jumlah peserta didik dilakukan berdasarkan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama, daya tampung sekolah, yang kedua, rasio guru dan siswa, ketiga, analisis kebutuhan pendidikan berdasarkan potensi dan kondisi lingkungan, dan yang keempat, jalur penerimaan peserta didik seperti jalur reguler, donasi, afirmasi, dan prestasi. Penentuan jumlah peserta didik yang tepat akan membantu sekolah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran serta pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang masalah penerimaan peserta didik dan kendala dalam sistem penerimaan. Masalah yang sering terjadi yaitu yang pertama, ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung. Yang kedua yaitu sistem zonasi yang belum sepenuhnya adil. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan proses seleksi. Kendala dalam penerapan kebijakan yaitu masih ada perbedaan pemahaman antar pihak sekolah, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan fasilitas digital untuk pendaftaran online. Kita masuk pada pertemuan ke-6 dan ke-7 yaitu tentang konsep penerimaan, pengelompokan, dan pendataan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru yang pertama, pembentukan panitia PPDB. Yang kedua, rapat kebijakan PPDB atau jumlah siswa periode PPDB sampai kapan, job desk, kriteria peserta didik. Yang ketiga, pengumuman atau sosialisasi. Yang keempat, pendaftaran calon peserta didik baru. Kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Dan yang ketujuh, pendaftaran ulang. Berikutnya, pengelompokan peserta didik baru. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal. Berikutnya, pengelompokan berdasarkan yang pertama kelas, kedua bidang studinya yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Yang ketiga spesialisasi lebih mendalam yaitu di sekolah SMK. Yang keempat sistem kredit atau SKS. Yang kelima kemampuan dan minat. Berikutnya pendataan peserta didik. Pendataan peserta didik adalah fondasi tata kelola sekolah yang bermutu. Data ini krusial tidak hanya untuk keperluan administrasi internal, tetapi juga untuk perencanaan strategis, evaluasi program, dan pengambilan kebijakan di tingkat lebih luas. Sebagai penutup, dari seluruh pertemuan dari pertemuan 2 hingga pertemuan ke-7, dapat saya simpulkan bahwa manajemen kesiswaan berperan penting dalam mengatur seluruh aktivitas peserta didik agar proses pembelajaran berjalan tertib, efektif, dan efisien. Melalui pembelajaran ini, saya memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru atau kurikulum, tetapi juga oleh pengelolaan peserta didik yang baik dan terencana. Pesan saya, sebagai calon peserta didik atau pengelola sekolah, kita perlu memahami manajemen kesiswaan secara menyeluruh agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan berprestasi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah manajemen kesiswaan dari mulai pertemuan kedua hingga pertemuan ke-7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.